Kita akan uji coba setting mikrotik untuk bikin OpenVPN server to client ke PC ya. Jadi kita akan coba konfigurasi OpenVPN server ke client. Ini banyak banget bahasa Indonesianya. Oke, saya ngambil yang bahasa Inggris biar mabok dulu pada. Soalnya kenapa yang bahasa Indonesia rata-rata pada makainya Winbox sih. Oke, ini Winbox nih. Ini Winbox kalau nggak salah, tuh kan Winbox dia. Jadi saya punya masalah kalau di Winbox karena saya makainya saya makainya Linux, jadi masalah kita. Nah, ini Winbox lagi semua. Jadi rata-rata pada Winbox semua. Saya akan pakai yang bahasa Inggris yang make. Nah, ini bukan Winbox ini. Winbox lagi. Mikrotiknya Winbox. Cuman dia sertifikatnya dibikin pakai PC. Oke, saya akan pakai yang ini. Medu 64. Kalau nggak salah ini udah saya copy paste ke wiki saya. Mikrotik OpenVPN. Oke, ini buat server ke PC. Oke, ini makhluknya kayak gini. Nah, jadi langkahnya adalah buat sertifikat. Ini bahasa Inggris saya buang-buang ini. Certificate generate. Oke. Jadi yang kalau kita baca ini domainnya example.com, validnya 10 tahun, Zysky-nya 2048, Zysky-nya 2048, validnya di set semua. Oke, saya akan coba sini save dulu lah. Sekarang saya akan siapkan si mikrotiknya di sini. Ini ada mikrotik 1, saya ambil. Saya akan pasangkan ini ke switch. Ini masukin lagi ke cloud. Oke. Di sini saya akan sambungkan switchnya ke cloud. Mikrotiknya Ethernet 0-nya masukin ke sini. Konsekuensi dari konfigurasi ini adalah IP address segala macam ngikutin LAN saya. Oke. Ini kita onin aja, start mikrotiknya supaya hidupnya aman. Mikrotiknya saya buat jadi router dulu. Ini di atas, wait dia lagi on. Ini mikrotiknya akan dibuat jadi router dulu di atas, router sederhana. IP-nya adalah 101 di LAN-nya. Kemudian ini Ethernet satunya 1, dapat IP otomatis. Dapat IP otomatis dari sini. Dari cloud ini. Oke. Ini saya akan masuk ke konsol admin. Ini harus di sistem ini dulu ya, reset configuration, di nolin dulu semua. Jadi saya reset configuration, dia akan booting, kemudian baru kita akan konfigurasi jadi router. Kalau routernya cuma kayak gini aja konfigurasinya sih. Oke, ini udah diulang berapa kali kalau yang ini. Cuman yang OpenVPN-nya baru pertama kali lagi uji coba. Jangan khawatir, bisa salah.
Kalau salah ini video tetap saya upload aja, biarin aja. Nanti kita bikin lagi yang benar. Jadi videonya banyak, yang salah diupload, yang benar diupload. Cuman salah saya kasih kode salah, gagal. Oke. Ini sudah masuk. Admin. Saya gedein biar hidup pada enak. Oke. Coba kita print, harusnya dia dapat IP dari 192.168.88 dari Mikrotik juga sih. Oke, ini dia 88198. Oke, jadi ini saya onin aja. Dah, already access. Oke, sekarang ini saya bikin interface bridge, namanya bridge 1. Semua interface sisanya saya masukin ke bridge 1 lagi, ke bridge 1 itu ya. Ethernet 2 34568. Saya kasih IP address 192.168.101. Routingnya diarahkan ke bridge 1. Servernya adalah Google 888. Semua klien dikasih akses. Kemudian saya bikin NAT di sini, firewall NAT. Oke. Masquerade. Kita coba cek NAT-nya hidup apa enggak. Udah gitu. Paste, print. Oke, ini NAT-nya tidak invalid, hidup dia. Oke, sekarang tinggal urusannya tinggal bikin DHCP server buat klien yang mau connect, klien LAN yang connect ya. Oke, interface-nya bridge 1. 192.168.100/24 untuk address space buat di kliennya. DHCP gateway-nya adalah 101. Kemudian IP yang akan dikasih cuman 100, saya kasih 100 sampai 100 200. Ada 100 IP yang bisa dikasih. DNS servernya 881 itu. Oke. Boleh juga sih, nggak masalah. 881 adalah router Mikrotik yang ada di depan komputer saya langsung. Fisik, itu routernya fisik ya. Oke, pada kesempatan ini selesai sudah, si Mikrotiknya udah jalan, udah beres. Sekarang kita akan bikin si Open SSH-nya. Bukan Open SSH, Open VPN. Oke. Nah, ini harus hati-hati bikinnya sambil ngedit ini soalnya saya. Jadi cara saya ngoprek adalah saya copy paste dulu dari sumber di internet, terus kita cobain. Jangan khawatir, apa yang ada di internet belum tentu benar. Terutama kalau udah versinya udah rada lama, suka banyak salah sih sebenarnya. Jadi kita akan bikin sertifikat. Di sini ada CA, ada server, ada client. Oke. Namanya kebetulan dibikin sama aja. Oke. Name-nya example.com. Tidak harus seperti itu namanya sih. Cuman kadang-kadang suka ada yang rewel. SSTP nih, yang suka ngaco. Kalau OpenVPN sih aman. Jadi kita akan bikin supaya SSTP-nya juga aman. Kita ambil. Kita akan bikin kliennya ada beberapa ya. Klien 1 template. Ini kasih nama klien 1 di sini. Klien 1. Oke, mudah-mudahan benar saya bikin ini. Key size-nya makanya 2048. Kalau dia kosong, dia akan pakai 4096 kalau nggak salah. Jadi bakal lama, lebih lama ininya. Oke, ini saya akan ambil. Oke, sekarang yang ini saya akan bikin sertifikat buat template sertifikat buat server. Ini server. Template sertifikat buat klien. Sertifikat buat klien lagi. Perhatiin domainnya adalah example.com di sini.
Ngamuk dia. Nggak mau dia. Nggak bisa pakai klien 1. Jadi harus pakai ini dia. Oke, usage status client. Oke. Sekarang saya sudah generate, sekarang kita sign. Kasih tanda tangan, artinya si CA ngasih tanda tangan ke ini ya. Sign certificate. Dibalik aja. Sign. Oke. Oke, sekarang kita sign semuanya, termasuk klien 1 juga. Jadi kalau kliennya ada beberapa harus di sign semua tuh. Oke. Nih, ambil. Oke. Sekarang CA udah di sign, sekarang server template di sign. Oke, sekarang klien design. Oke, sekarang klien lagi design. Oops. Oke, salah di sini. 1. Oke. Proses signing akan membutuhkan waktu. Harap sabar. Itu aja. Harusnya kasih trust dulu. Kok nggak ada trustnya sih dia? Coba print. Nah, yang cuman trustnya cuman yang CA nya doang. Ini saya harus bikin trust juga nih. Bisa nggak ya? Perintahnya apa ya? Ntar. Sudah mikrotik, saya turunin ke bawah. Nah, certificate set. Oke, berarti yang di sini harus diambil nih. Contoh, ambil. Trust. CA certificate, server certificate, kemudian ini juga semua di trust aja lah, biar nggak rewel. Sebenarnya yang bisa di trust cuma 2 sih, CA sama server, cuman ini saya rada gila. Ya udah, karena ini ntar jadi referensi, ini 2 aja yang di trust. Oke, coba kita print. Nah, sekarang yang servernya udah trust juga, T. Oke, servernya trust, sisanya udah beres. Sekarang kita akan masuk. Kita ekspor.
certificate export. Oke. Ini akan membuat file ini cert export CE, sertifikat CRT segala macam, dan ini harus di copyin ke komputernya kita nih nantinya. Oke. Oke, sekarang export. Oke. Sekarang yang ini dua diekspor juga. Oke. Dua-duanya udah siap ekspor. Sekarang udah beres semua. Coba bisa kita ngeliat nggak ya? Ada file nggak sih? Oh, ini file print. Bener. Oke, ini yang saya cari-cari. Jadi kita bisa ngelihat sekarang filenya di sini. Cek menggunakan file print bahwa sudah di generate menggunakan file print. Oke. Nah, ini udah beres. Kita bisa ambil ini sebenarnya. Bisa di-download menggunakan FTP. File yang dibutuhkan adalah nih dia. Ini nantinya bisa di rename menjadi ini dia. Bisa di-download ke PC atau klien menggunakan FTP. Jadi ini. Oke. 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 Ini si Mikrotik minta kalau di export ada ininya, soalnya harus ada key-nya ya. Ini key-nya bikin masalah nih sebenarnya. Ini key-nya sampai 8 ya di sini. Tadi udah saya kerjain belum sampai 8. Oh, udah nih kayaknya. Udah sampai 8. Oh, udah sampai 8. Oke. Sekarang urusannya gimana caranya kita bisa ngopi makhluk itu. Ini saya save dulu. Oke. Trust sudah beres, export sudah beres.
nantinya ini di rename-nya di PC ya. Oke, sekarang kita sudah mikrotik udah beres. Sekarang kita bikin PC di sebelah sini. Desktop saya tempel ke sini. Nanti desktop akan masuk ke mikrotik sini. Oke. Oke. Saya kasih nama Ubuntu aja. Kita sambungin desktopnya ke sini karena dia masuk dari depan nih sebenarnya, dari one masuknya. Oke, saya start desktopnya. Dia akan jadi klien VPN dan kita akan buka sambungan tunnel dari desktopnya. Ini kalau kita lihat, kita akan buka sambungan tunnel dari Ubuntu ini lewat switch ini masuk ke mikrotik pakai VPN. VPN-nya belum siap bener-bener, cuman saya harus download konfigurasinya dari mikrotik ke Ubuntu itu sambil dicatat caranya yang benar. Nah, ini saya harus bikin VPN-nya. VPN-nya ternyata harus pakai siapin pool IP address karena bentuknya DHCP. Kemudian Oke, ini harus diedit dulu. Salah. Di sebelah sini. Ini harus dibuat nantinya OpenVPN client. Ini di desktop. Oke. Ini di sana bikin pool IP address, terus di sini secret. Nah, ini usernya harus tiap user ya. Kalau usernya ada 10 ya kita bikin user password 10 biji. Oke, ini buat aktifin. Masuk ke OpenVPN config. Oke, berarti saya harus install OpenVPN client di desktopnya. Ini desktopnya udah jalan. VPN. Oke. Sekarang saya harus ambil filenya. etc open VPN client. Oke. Bener nggak di situ ya? Tar. Ini harus ngelihat konfigurasi nih. Dia bacanya di mana nih? Oke, ini kita percobaan banget. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Coba saya ngambil dari sebelah sini nih sekarang. Ini asli percobaan nih. Nggak tahu jalan, nggak tahu enggak. Restore. Ini tutup. Oke, mikrotik. Sekarang saya edit lagi dari sebelah sini, ngeditnya dari apa sih namanya? Reload. Oke, masuk sini.
Ini yang lagi kita oprek-oprek di filenya. Sekarang kita login dulu. Ups, belum login. Oke. Oke. Saya harus edit dari sebelah sana nih. Dari sini ya, oke. Di sisi klien. Oke, download ke PC klien ini. Kita pakai FTP downloadnya. Dengan FTP ke OpenVPN nya. .198. Jadi saya akan download dari sini. CD etc OpenVPN client FTP 88198. Oke. Admin, passwordnya kosong. Oke, ls, ini dia. Sertifikatnya ada. Oke, kita ambil yang ada kata-kata sertifikatnya aja nih. Klien yang nggak ada sertifikatnya yang ngaco. Oke, mget bintang certificate. Oke, titik. Yes. No. Dia nggak sepintar itu, nggak bisa bintang sertifikat bintang, bego dasar. Ya udahlah. Ini yes. Oke. Berarti caranya nggak semudah itu. Username admin, password kosong, mget bintang. Oke. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah quit. Udah selesai gitu, quit. Nah, sekarang ini kelihatan makhluknya. Perhatikan ada yang CRT, ada yang key, hati-hati. Ada yang belakangnya key, ada yang CRT. Oke. Saya akan bikin move CA chart jadi CA CRT. Dipendekin supaya ntar pendek di ininya. Oke. CD etc OpenVPN client. Sekarang buat proses pendekin aja. Ini cuma pendekin aja biar nanti ngedit konfigurasi klien OpenVPN-nya lebih gampang. Move klien 1 sertifikat CRT. Klien 1 CRT. Oke.
C1 itu sertifikat ya. Move cert client key. Oke. Ini udah dipendekin semua sekarang. Oke, ini pendekin. Oke, ini udah jadi pendek semua. Ini ke double 2 kali, cukup sekali aja. Saya save dulu sebelum hilang. Oke, ini buat pendek biar jadi cuman CA chart, client 1 chart, client 1 key, client chart, client key. Dah. Oke, sekarang kita cari contekan lagi. Waduh. Ini udah. Ini coba saya kasih spasi semua. Oke. Sekarang kita akan ini kecampur dia. Ini harusnya di sisi, nah ini di sisi masih mikrotik yang ini. Ini siapkan OpenVPN di mikrotik. Caranya siapin pool address, PPP. Sorry, salah. Secret enable. User open VPN pool address. Karena tiap user harus dapat masing-masing beda-beda harusnya. Ini saya buang aja. Sorry. Nah, ini harusnya di sisi nah, ini kliennya di sini nih. Oke. Save dulu. Certificate
prosesnya sertifikat generate, sign sama trust, export terakhir. Oke, sertifikat udah beres nih sekarang. Oke, jadi sertifikat ada 4 proses di situ: generate, sign, trust, export. Kemudian bikin OpenVPN MikroTik. Ntar saya edit lagi biar lebih enak bacanya. Oke, siapkan pool address, harusnya siapkan pool address, user enable. Di sisi klien cuman copy file sama bikin file konfigurasi. Jadi itu prosesnya yang harus dilewatin. Bentar. PC client, download file, terus konfigurasi VPN. Oke. Jadi ini cara bikinnya kira-kira kayak gini prosesnya. Harus kita lewatin. Ini belum saya kerjain, ini saya akan coba kerjakan sekarang. Oke. IP-nya 810 sampai 899. 8 belum dipakai, bisa kita pakai. Kalau mau aman kita pakai 10 sih. 10 local address. Ini biarin ngikutin dulu saya. Oke. Terus VPN profile, use encryption yes, local addressnya ini, DNS-nya sekian, remote address sekian. Nah ini add user. Oke. Usernya bisa lebih banyak. User 1, password 1. User 2, password 2, gitulah. Bisa banyak sih sebenarnya. 2, password 2. Oke. User 3, password 3. Tapi ya nanti jangan kayak gitu bikinnya. Ini cuman buat contoh aja. Jadi kita bisa punya banyak secret sih sebenarnya. Ini campuran. Satu, 2, 1, 2. Oke. Jadi kita bisa punya banyak secret. Kemudian sekarang kita aktifkan VPN-nya. Set the full VPN profile. Server certificate, require client certificate, yes. Authentication-nya ini semua diaktifin. Ini interface VPN-nya diaktifin di sini. Jadi kita aktifin di sini. Oke. Print. Ini dia. Enable kondisinya. Portnya 1194. Nah kalau misalnya port 1194 nya keblokir sama firewall, kita bisa ganti 443. Biasanya firewall nggak ngeblokir 443 soalnya. Oke. Jadi kita bisa punya VPN di 443 sih sebenarnya. Oke, ini beres. Sekarang kita akan lanjutkan. Jadi sampai titik ini udah selesai. OpenVPN-nya harusnya udah aktif. Sekarang kita uji nyali di sebelah sini nih. Nih. Kita akan bikin klien OpenVPN. Masuk sini. Reload dulu. Oke. Sampai titik ini kita udah kerjain. Kita udah download sertifikat segala macam, udah di rename. Adanya di folder etc OpenVPN client. Sekarang kita akan bikin konfigurasi OpenVPN-nya. Ini yang jadi masalah remote-nya, example.com. Oke, berarti ini example.com-nya harus ini berarti.
Ini example.com nya kita harus edit dulu ini dulu ya, etc hosts 192.168.88.198 sebagai example.com. Oke, ini harus ditambahin dikit nih. Edit host supaya nali VPN server. VI etc hosts ini dimasukin. Adalah IP VPN servernya gitu ya. Nah, ini harus dimasukin ke OpenVPN buat klien VPN VI client. Adanya di home directory aja. Ini saya colong nih, sebentar nih, saya save dulu. Ini ambil. Nah, ini sudah kita tipu. Yang ini jadi masalah. Dia bisa deteksi ini enggak nih dia. Saya taruhnya di apa sih namanya? Saya taruhnya di mana? Saya taruhnya di etc OpenVPN client. Mudah-mudahan dia bisa detect. Oke. Oh, bersama dengan OpenVPN client. Kita coba dulu aja ya. Saya nggak tahu bisa jalan apa enggak. Sorry. OpenVPN config client help dulu, ada di atas. Benar, config file. Ini udah saya bikin klien OpenVPN nih. Oh, sudo OpenVPN config client OpenVPN. Kan nggak dapet ya. Jadi CA chart, client chart ini nggak berhasil dapat semuanya. Gimana caranya supaya enak? Kalau kata dia sih harus disatuin. Nah, jadi masalah ini. Move client OpenVPN di etc OpenVPN client, permission deny, sudo. Oke. Saya move ke sana udah. Sekarang OpenVPN sudo OpenVPN config etc OpenVPN client client.ovpn. Wah, berarti harus di sana etc open client OpenVPN
config client.ovpn. Salah. Nah, oke, ini udah mulai ketahuan caranya. Jadi saya harus cd etc open VPN client. Sudo ini diedit. Oke, cobain lagi, cd etc open VPN client, sudo open VPN config client open OVPN. Passwordnya 1 sampai 8. Di sini 13456, di sini 123456778. Wah, username-nya salah. Salah. Username-nya tadi user, passwordnya password. Nah, ini harus salah lagi. Salah kita. Oke. Jadi dia sudah benar di situ untuk login. Run open VPN. Walalala. cd etc open VPN client, terus di sini sudo open VPN config client OVPN. Di sini username-nya adalah user, passwordnya password, key-nya adalah 123456778. Itu seru urusannya. Yang ini udah beres. Oke. Nah, ini udah bener. etc hostnya udah di sini. Sekarang ini coba. Kita buka lagi. Perjuangan saya berkali-kali nih. Passwordnya di password sudo dulu. Authentication-nya namanya user, passwordnya password, enter key password 123456778. Connection established, peer connection, initialization sequence complete. Kita dapat IP 8899 dari sana. Oke, coba kita lihat sekarang if config. IP minus IPA. Ini ada tunnel kebuka. Oke. IP-nya adalah 8899. Coba kita di sini IP-nya berapa dia? Ping 192.168.8
jangan 99 ya, pink. IP-nya sini berapa? Eh, 8250 rupanya dia. 250. Coba 250 hidup. Oke. Net start minus NR. Routingnya nggak di itu. Net tools. Oke, berarti saya harus install NetTools juga di sini. Oke, ini udah benar. Oke. PC cek. Pakai if config bisa. Bisa root. Nah, start minus nr. Buat ngeceknya udah jalan atau belum. Oke, if config kita bisa lihat sekarang ini udah keluar. Oke, ini PC checknya ditambahin aja. Oke, pastikan ada interface tune. Nah, pastikan ada routing. Ini routing tabelnya ke 8. Ini ya dia. Ke situ. Oke. Jadi itu buat ngeceknya doang. Jadi kondisinya sudah jalan, tapi ini connect-nya cuman dari sini ya, dari Ubuntu masuk ke Mikrotik. Kita belum urusan sama LAN di belakangnya nih. Jadi cuman Ubuntu ke Mikrotik aja. Mikrotik belum ngasih ini belum ngasih LAN ke belakang. Harusnya bisa ngasih sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Ya udah itu ntar lah. Versi selanjutnya udah lumayan lama nih. Ini harus diedit dibuang-buangin semua. Cuman paling nggak udah berhasil jalan. Oke. Ini buang aja. Sorry. Oke, ini berhasil jalan. Kita udah bisa bikin interface tune di PC sini Ubuntu dan connect ke Mikrotik. Cuman kita belum bisa nyambung ke router di belakangnya. Harusnya sih bisa sih, tinggal tambahin routing statik aja di sini. Routing statiknya di sebelah sini ke arah sana. Oke. Ya, oke. Lumayan lah. Ini dia. Local address ini kunci nih. Kuncinya ada di sini dia. Servernya adalah yang ini. Bisa nggak dia broadcast ya? Broadcast bahwa saya punya LAN. Jadi kayak push ini ya. Push routing sih sebenarnya. Pada saat di enable dia harus push routing. Tapi ntar lah.
kita oprek-oprek di kesempatan lain. Pada kesempatan ini, yang pasti ini catatan ini segini panjang sudah bisa bikin dari OpenVPN server, dan klien dari PC bisa connect ke OpenVPN server. OpenVPN servernya ada di MikroTik nih sekarang. Gitu.